Budi, meski pelaksanaan haji sudah berlalu, namun terdapat cerita-cerita unik nih atau cerita-cerita tersendiri terkait haji. Seperti yang satu ini nih, Riz. Pemberian gelar haji yang biasanya disematkan kepada seseorang sekembalinya dari tanah suci ternyata punya sejarahnya. Benar sekali, Sila, dan siapa sangka ternyata pemberian gelar ini sudah ada sejak zaman Belanda. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Sepulang dari tanah suci di Indonesia, seseorang biasanya mendapat gelar haji. Dan ternyata ada sejarah panjang di balik penyematan gelar haji tersebut. Sejak tahun 1900-an, pemerintah Hindia Belanda memfasilitasi umat Islam yang mampu untuk berhaji. Sarana yang diberikan Belanda adalah menyewakan kapal laut untuk pergi ke tanah suci. Kemudian di tahun 1911, Belanda membangun asrama di Pulau Onrus untuk karantina jemaah. Ini dilakukan untuk memeriksa kesehatan para jemaah. Bagi jemaah yang lolos dari karantina diberikan sertifikat haji. Belanda berdalih pemberian gelar haji sebagai bentuk penghargaan. Namun di balik itu, gelar haji diberikan sebagai penanda. Pasalnya, saat itu pemerintah kolonial sangat membatasi gerak-gerik umat muslim dalam berdakwah. Belanda juga merasa terancam karena banyak tokoh yang kembali ke tanah air setelah berhaji membawa perubahan. Sebut saja Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, lalu ada Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Dengan adanya pelabelan tersebut, pemerintah Belanda lebih mudah mengawasi mereka. Oleh pemerintah Hindia Belanda ditakuti itu banyak umumnya katanya yang menjadi penggerak di desa-desa, terutama yang dianggap membangkang terhadap peraturan pemerintah dan bahkan dituduh sebagai penyebab kemunduran di desanya, itu adalah para haji. Karena mereka seringkali dengan pengetahuan itu justru memberi pencerahan kepada masyarakat. Hingga kini penyematan gelar haji terhadap jemaah Indonesia masih lestari. Ya pengen aja dong Mas, pengen ibu aja. Gitu ya, karena kita pengen jadi aja kan sudah sekian tahun. Saya tidak begitu mengharapkan gelar ya Pak, yang penting di hati kita. Terserah yang manggil aja gitu, tapi yang penting dari saya sendiri nggak bisa memakai gelar haji itu, nggak usah disombongin istilahnya gitu. Ya siapa pengennya dipakai karena itu salah satu penghargaan itu. Ada atau tidaknya gelar haji, diharapkan haji-haji di Indonesia dapat melakukan perubahan positif bagi lingkungannya. Setiap mereka yang berhaji ada perubahan. Perubahan itu terkait dengan karakter orang itu, kepribadiannya, agar kemudian dia tentu punya pemahaman, kesadaran bahwa sebelum dan setelah berhaji ada perubahan ke arah positif yang lebih baik. Hingga kini sebanyak 155.212 jemaah haji asal Indonesia telah dipulangkan ke tanah air. Senin dini hari waktu setempat merupakan kloter terakhir dari Makassar dan Lombok yang akan dipulangkan. Bambang Rahmanto, Usana Bayu melaporkan untuk NET. Itu dia, Sheila, ya. Kalau bisa dipikir-pikir, ada pahlawan Indonesia yang juga sebenarnya haji tapi tidak memiliki gelar haji di depannya. Betul. Yaitu Pangeran Diponegoro dan juga Kiai Haji Mojo, ya, atau Kiai Mojo seperti itu. Tapi memang pada sejak zaman Belanda, penjajahan Belanda, ada pemberontakan di mana itu yang dilakukan oleh guru atau haji ataupun ulama, akhirnya diberikanlah itu title-nya hak gitu, atau haji. Untuk menandakan gitu. Untuk menandakan. Tapi aku setuju tadi bagaimana sebenarnya kalau aku pribadi tidak terlalu mementingkan gelar haji dipakai atau tidak setelah kita pulang berhaji. Yang penting adalah adanya perubahan akhlak yang lebih baik setelah kita menunaikan ibadah haji, ya.